Korban bencana banjir dan longsor yang melanda 52 kabupaten dan kota di 3 provinsi di Sumatera terus bertambah. Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat hingga 15 Desember, jumlah korban meninggal dunia mencapai 1.016 orang. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, silakan masuk. Nah, silakan duduk. Iqbal, baru saja Ibu dipanggil oleh Kepala Madrasah. Beliau sangat prihatin dengan berita pagi ini tentang bencana yang menimpa saudara-saudara kita di Sumatera. Jadi, kamu tempelkan poster ini di mading utama yang banyak dilewati oleh siswa-siswi MTSN 9 Tanah Datar. Baik, Bu. Saya akan segera tempelkan. Tapi ini hanya untuk informasi atau aksi nyata lainnya, Bu. Sebabnya Ibu memanggil kamu ke sini. Selain untuk meminta doa dan juga donasi dari kamu semuanya, Ibu ingin kamu mengajak teman-teman kamu untuk sadar akan ekologi. Alam kita ini sudah tidak seimbang. Jadi, Ibu ingin kamu mengajak teman-teman untuk menanam pohon di sekitar lingkungan sekolah kita. Baik, Bu. Kalau gitu saya permisi. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guys, lihat tuh, kita lagi ngapain tuh? Nggak tahu nih, yuk kita lihat yuk. Innalillahi, besar sekali banjirnya. Lihat, rumah-rumah itu sampai tenggelam. Tapi, kok bisa ya? Sumatera kan hijau, banyak pohon. Kenapa air bisa sampai setinggi ini? Iya, benar banget. Padahal kan hujan hal biasa. Kok bisa ya alam kita bisa seperti ini? Sudah, Bel. Ayo kita masuk kelas. Oke anak-anak, coba perhatikan ini 3 poin penting. Dalam ekosistem hutan, tumbuhan bukan merupakan pemandangan hijau yang kita lihat saja, tetapi mereka merupakan pengatur lalu lintas air yang sangat canggih di permukaan bumi ini. Ketika hujan turun, maka daun-daun dari tumbuh-tumbuhan itu melakukan interseptasi, sehingga air hujan tidak langsung menghantam tanah dengan keras. Ketika masih ada vegetasi atau pepohonan, maka air hujan akan tertahan oleh adanya akar-akar dari tumbuhan tersebut. Jadi, kunci utama agar bumi kita tidak mengalami kekeringan di musim kemarau dan tidak mengalami banjir di musim hujan adalah ketersediaan akar tumbuhan yang rapat. Dan Maaf, Bu, saya memotong pembicaraan Ibu. Dari penjelasan Ibu tentang mengenai akar menahan air, saya jadi teringat, Bu, soal poster yang ditempelkan oleh Ketos di depan sana. Di sana gambarnya ada banjir besar yang menggelamkan semua rumah, Bu. Iya Bu, kami jadi bingung. Kalau memang pohon-pohon fungsinya sepenting itu untuk menyerap air, kenapa di Sumatera yang hutannya masih luas bisa terkena bencana separah itu? Apa pohon-pohon di sana sudah tidak sanggup lagi untuk menyerap air hujan yang turun? pertanyaan yang sangat kritis. Ibu senang anak-anak Ibu menghubungkan antara teori dan kenyataan. Kenyataannya memang hutan kita dari jauh terlihat hijau, tetapi di dalamnya sudah banyak hutan kita yang gundul akibat penerbangan liar. Ketika akarnya hilang, fungsi penyerap itu hilang seketika. Jadi itu ya, Bu, kenapa bencana alam ini terjadi di pulau kita? Karena fungsi penyerapannya sudah rusak, Bu. Benar,
Itu terjadi karena orang hanya memikirkan ekonomi saja tanpa dia memikirkan ekologi. Sekarang Ibu tantang siswa MPSN 9 Tanah Datar untuk melakukan sebaliknya, kegiatan ekotologi, dan juga kita semua akan melakukan pengolahan sampah. Kegiatan ekotologi. Maksudnya bagaimana ya, Bu? Cara untuk menanam kembali, tetapi cara yang kreatif dan punya nilai. Manfaatkan apa yang disediakan oleh alam. Jika kalian bisa membuat sekolah kita hijau sekaligus terlihat indah, itulah kemenangan kecil kita melawan kerusakan alam. Ibu beri waktu sampai besok. Ibu ingin anak-anak melihatkan aksi nyata, bukan hanya sekedar teori. Ayo, siapa yang bisa menerima tantangan ini? Saya, Bu. Saya dan teman-teman akan membuktikan bahwa kami bisa menjaga pertahanan bumi dari sekolah ini. Iya Bu, kami pasti bisa melakukan tantangan Ekotologi. Nah, iya itu, ekotologi. Kami pasti bisa melakukan tantangan ekotologi yang Ibu bilang itu. Bagus sekali anak-anak Ibu. Ingat, satu pohon yang diselamatkan hari ini adalah napas untuk masa depan. Hai. Guys, kalian tau nggak sih soal ibu yang ngomongin tentang ekotologi? Sejujurnya sih aku masih ngeblank ya soal yang itu. Itu benda apa sih sebenarnya? Sama, aku juga. Tadi pas di kelas aku mau nanya, tapi gak ragu sih. Kalau gak salah sih, intinya kita disuruh buat nanam. Dan juga kita disuruh buat mengolah sampah, bener kan? Iya bener tuh, kira-kira kita besok bakal ngapain aja ya? Assalamualaikum guys. Kalian semua lagi ngapain nih? Iya, kelihatannya seru banget. Ini kami bahas tentang kegiatan yang bakal dilakukan besok. Sejujurnya kami masih bingung. Kegiatan yang suruh guru tadi ya? Oh, jadi gini, kegiatan itu kita akan melakukan banyak hal kegiatan ekotologi. Jadi kita akan nanam bunga. Oke, paham. Berarti besok ya, aku bawa bunga aja dari rumah. Katanya kita juga bakal mengolah sampah. Jadi kita besok harus ngapain? Pengolahan sampah ya? Aku kepikiran gimana kalau kita bagi 3 tong sampah, masing-masingnya kita kasih merek organik, non-organik, sama sampah B3, yaitu sampah beracun sama berbahaya. Emang fungsinya apa sih biar dibagi kayak gitu? Fungsi utamanya adalah biar sampah kita bisa diolah sesuai jenisnya masing-masing dan nggak ngerusak lingkungan. Kalau semuanya dicampur aduk, yang tadinya bermanfaat malah jadi beracun buat tanah kita. Oh gitu ya, aku sudah paham sekarang. Selain itu semua, kita besok bakal mendaur ulang sampah-sampah yang ada di madrasah ini, agar sampah-sampah tidak terbuang begitu saja. Aku nggak sabaran banget nih buat ngelakuin kegiatan buat besok. Pasti bakalan seru. Udah, kita bertiga pergi dulu ya. Bye. Oke, bye. Wah, ini pasti bakalan seru kan? Pasti jangan kita mulai. Oke. Kalian lagi ngapain itu? Ini kami lagi menanam bunga nih. Aduh, caranya bukan kayak gitu. Itu bisa membuat bunganya mati loh. Terus caranya gimana dong? Ya udah, kalau gitu mari kami bantu. Guys, itu belum disiram ya? Belum. Ya udah, aku siram ya. Udah belum? Udah. Oh, jadi cara yang benarnya tuh gini. Makasih ya sudah ngajarin kami. Iya, sama-sama. Ayo kita tempel labelnya supaya sampahnya nggak campur. Iya, benar. Dan kita juga gampang mengolahnya. Udah kan? Ayo. Ayo. Guys, tunggu. Ini sampah daun keringnya mau kalian apain? Ya dibuang lah kak, masa dimakan? Ini tuh bisa dijadiin kompos loh, masa kalian nggak tahu? Kompos itu bukannya semacam pupuk ya? Iya, kompos adalah hasil pembusukan alami atau organik yang dibuat dari sisa-sisa makanan, sisa-sisa sayuran, dan kotoran hewan. Gunanya untuk menyuburkan tanaman tanpa bahan kimia. Ya udah, ayo kita masukin ke tong sampah, terus kita buat jadi pupuk kompos. Ayo.